Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni binuril fahmi wa tudkhili ma ashkala la yufhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu wa innaka anta allamul ghuyub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi nur al-mudhib lil nisyan bi nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah ya fatah ya alim ya fatah ya alim ya fatah ya alim iftah alaina futuh al-arifin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah rabbil alamin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal istifadah wal ifadah ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah wa qafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddi wal wafa amma ba'd. Wala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darain amin ila anqal. Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarah wal hammam. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an yusalliya fi sab'i mawati al-misbalah wal mazzarah wal maqbarah wa qari'atit tariq wal hammam wa ma'atin al-ibad wa fawqa dhahri baitillah ta'ala. An Abi Martan al-Ghanami qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tusallu ila al-qubur wa la tajlisu 'alaiha. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita semuanya bersama pada malam hari ini. Laula fadl minallah wa laula rahmah minallah lantama'na ila hadzal makan. Kalau seandainya bukan karunia dari Allah, anugerah dari Allah, niscaya tidak kumpul pada malam hari ini. Dan alhamdulillah ya, pembahasan kita pada malam hari ini di bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana bulan ini mulia karena dilahirkan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita sayang nggak sama Nabi? Cinta nggak sama Nabi? Kalau masih sayang nggak sama Nabi? Cinta nggak sama Nabi? Ya, 7 Nabi yang dibanggakan bentar lagi mau datang Habib Rizik. Kira-kira seneng nggak? Seneng nggak? Mudah-mudahan Allah lancarkan dan gampangkan perjalanannya, dan kita semuanya siap membela dan berjuang bersama beliau insya Allah, amin ya rabbal alamin. Baru cucunya gimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cucunya para habaib, datuknya para habaib, ya, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang sering dan baru-baru ini viral, bahkan menggencarkan dunia, ya, dilecehkan, dijadikan bahan mainan. Makanya kalau guyonan jangan sembarangan, ya, kalau guyonan jangan sembarangan, kalau guyonan jangan sembarangan. Nanti aku jelaskan, ya, ada batasan-batasan yang harus terjaga, yang harus paham, yang harus mengerti. Sekarang kita ngaji kitab dulu biar barokah. Kenapa? Karena istiqomah kita ngaji kitab. Nama kitabnya kalau ditanya ngaji apa sih sama Habib? Nama kitabnya Bulughul Maram. Apa? Bulughul Maram. Ya, Bulughul Maram ini karangannya, ya, siapa Imam Ibn Hajar al-Asqalani. Ya, ya. Jadi beliau mengarang kitab namanya kitab Bulughul Maram. Ini hadis tapi tentang dalil fikih, ya, fikih tapi dalil hadisnya ada di sini.
Makanya kenapa nggak boleh seperti ini? Kenapa nggak boleh begitu? Nah, disebutkan hadisnya dan dalilnya. Ya, di sini dikatakan diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buminya Allah semuanya itu masjid. Masjid itu berasal dari kata sajada yasjudu sujudan. Fa huwa masjidun, tempat untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala namanya Jadi di mana aja namanya mushola ya, namanya rumah ya, di situ bisa dikatakan masjid. Di masjid saya ini, benar nggak? Benar kalau orang ngerti. Kenapa? Masjid itu tempat bersujud, tempat kita naruh dahi kita, naruh ya kepala kita bersujud ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fi'il madinya sajadah, fi'il mudhari'nya yasjudu ya. Jadi nanti isim makan masjidun. Jadi masjid tempat semua buminya Allah itu adalah masjid. Masjid. Tapi ya tempat untuk bersujud, bukan masjid yang kita biasa sholat Jumat. Nah, itu masjid yang boleh kita iktikaf di dalamnya. Tapi secara arti bahasa tempat kalian bersujud itu adalah masjid. Paham? Tempat kalian bersujud itu namanya kalau jidat kalian menghadap Allah SWT itu namanya masjid ya, namanya masjid secara bahasa. Secara istilah masjid yang ada pada umumnya, tempat kita sholat berjamaah, sholat Jumat dan lain sebagainya ya. Salah satu keistimewaannya Rasulullah SAW waja'ala ya, dan Allah menjadikan semuanya ardullah tahuron, semuanya buminya Allah itu suci ya, kecuali kuburan dan kamar mandi. Loh Beb, kok bisa kuburan di kamar mandi? Nggak boleh kita sholat di kuburan Beb. Nggak boleh Beb kita sholat di kamar mandi. Ada yang sholat di kamar mandi? Awas, jangan tar tiktokan sholat di kamar mandi lagi, viral lagi, bahaya kan? Bahaya ini ya, sholat itu jangan sampai dibuat guyonan ya. Al-Quran jangan dibuat guyonan. Udah tahu Ahok masuk penjara, Nabi sekarang dibuat candaan dan guyonan. Betul. Apalagi sama orang kafir yang nggak ngerti udah tahu itu ranah sensitif, itu bahaya. Jangan ngutik-ngutik Islam itu tentang beberapa hal. Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Rasulullah itu dan siar-siarnya, Rasulnya ya, dzurriyyahnya, ulama-ulamanya ya, Al-Quran. Jangan. Itu hal yang sensitif. Bisa perang, bisa nggak terima, bisa perang, dan itu bahaya. Jangan dijadikan candaan. Kira-kira jelas? Paham? Akhirnya apa? Sekarang kita umat Islam bersatu, boikot produk Prancis. Ya, jangan minum aqua lagi, minum air putih. Minum air putih yang merek selain aqua. Kenapa? Itu buatan Prancis. Jangan minum fit, jangan minum ini. Udah, kan banyak merek-merek yang lainnya yang murah-murah kan banyak tuh. Kalau aku kan mahal tuh, mana ngejek presidennya menghina dan melecehkan Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanya sama kalian, siap berjuang untuk Nabi nggak? Siap berjuang untuk Nabi. Siap bela Nabi. Siap mati untuk Nabi. Siap mati untuk Islam. Takbir. Orang kompak takbir. Sallallahu Nabi Muhammad. Ini bulan Rabiul Awal, harus semangat sholawatan ya, sholawatan, pikiran ya. Meskipun kita orang ya sendak-ndaknya, itu salah satu amar ma'ruf kita. Amar ma'ruf itu kullu fi'lin, kullu qaulin aw fi'lin yuqarribuna ila Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ma'ruf. Segala sesuatu perkataan atau perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah sehingga Allah sayang dan cinta sama kita, itu namanya amar ma'ruf. Salah satu kekasih Allah adalah Rasulullah, Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak terima, bahaya. Ini wujud syukur kita, wujud amar ma'ruf kita. Nggak bisa ngapa-ngapain, masa kita mau mukul presiden, penjara urusannya. Ya, nembak presiden apa daya dan upaya. Salah satunya ya udah, jangan pakai produknya.
jangan pakai produknya. Kira-kira jelas? Paham? Alhamdulillah. Ya. Kecuali jangan sholat di kuburan dan kamar mandi. Apa itu maksudnya sholat di kuburan? Kadang-kadang nanti lihat makom para habaib, di sampingnya biasanya ada musolanya atau masjidnya. Di Habibusin Warbatang kemarin kita ziarah, Habib kunjung, coba sampingnya ada musolanya. Kadang-kadang dibuat sholat Jumat juga, ya. Kadang-kadang di sebelahnya sholat juga. Kita sholat di situ, kenapa nggak boleh? Ya, kenapa nggak boleh? Di sini dijelaskan di hadis yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk sholat di 7 tempat. Ya, melarang sholat di 7 tempat. Ada yang haram, ada yang makruh. Ingat ya, melarang di 7 tempat itu ada yang haram, ada yang makruh. Ya, apa yang haram dan apa yang makruh? Ya, kalau yang haram, ya, di sini dijelaskan. Yang pertama, ya, al-mazbalah. Masbalah itu tempat sampah, TPU, tempat pembuangan akhir ya. Bukan TPU apa? TPI. Tempat pembuangan sampah terakhir itu di mana itu? Bantar Gebang, biasanya kan bukan tumpukan sampah itu banyak. Ya, sholat di situ nggak boleh. Kenapa? Karena takut ada bangkai tikusnya, ya. Takut ada bangkai tikusnya di situ, ya. Nggak boleh, ya, nggak boleh di situ. Takut ada bangkai tikusnya, takut ada kotorannya, najisnya banyak. Kalau di situ ulama sepakat, masbalah. Wal madzarah itu ya tempat tukang jagal, potong sapi itu kan banyak darahnya, banyak gajinya. Nggak boleh di situ. Ya, itu yang haram, nggak boleh. Tempat sampah itu sholat nggak boleh. Kalau di sini nggak apa-apa. Ini sholat gelar karpet di sini, nggak masalah. Bukan tempat sampah di sini. Bukan tempat sampah. Ya. Wal maqbarah, di kuburan nggak boleh sholat. Lihat dulu kuburannya. Ya, al maqbarah. Kalau menurut Dhahaba Ahmad, menurut Imam Ahmad dan sahabat-sahabatnya nggak boleh sholat di atas kuburan. Kalau di atas kuburan nggak boleh. Kalau di sampingnya gimana? Wa dhahaba Abu Hanifah karohah, memakruhkannya. Tetapi Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, lihat dulu, kalau kuburannya masih basah, ya ini kubur kucing, ya kubur kucing atau gimana, dan sebagainya, itu sholat di atas kuburannya nggak boleh. Kenapa? Karena masih basah, masih belum kering, belum jadi tulang belulang, ya. Nah, kalau kering, ada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu kadang-kadang membolehkannya. Tapi emang nggak ada tempat lain, apa? Nggak ada tempat lah. Kan masih banyak tempat yang lain. Masih banyak tempat yang lain. Kalau di kamar mandi gimana, Beb? Kita sholat, kita mau buat TikTok, jangan buat TikTok di kamar mandi ya, awas. Apalagi sholat guyonan, katanya Habib nggak apa-apa sholat di kamar mandi. Dhahaba Syafi'i wa Abu Hanifah, Imam Syafi'i imam kita, kalau sholat di kamar mandi itu hukumnya makruh. Tapi kadang-kadang kan kamar mandi sekarang kamar mandinya kering. Ya, kamar mandinya kering, biasanya kering. Udah selesai mandi biasanya kering. Ada pengeringnya. Biasanya kayak di hotel. Kayak di hotel biasanya kamar mandinya itu kering, nggak basah. Ya, kloset duduk, bukan kloset jongkok. Biasanya itu airnya kan udah, biasanya lantainya itu kering biasanya. Itu kalau menurut Imam Syafi'i, gimana sholat kamar mandi, boleh nggak? Makruh hukumnya, ya. Mal karohah, ya. Kenapa? Karena di situ tempat buang najis juga, tempat membuang kita najis. Selama ada ulama berselisih pendapat di dalamnya, lebih baik ditinggalkan aja. Nggak ada tempat lain apa? Sholatnya di kamar, sholatnya di mana? Jadi biar seperti itu. Tapi kalian harus mengerti, namanya juga ngaji. Gimana kalau seandainya ada kasus begini? Itu orang ngaji. Kalau nggak ngaji nggak ngerti. Kalau nggak ngaji nggak paham. Ya. Wa qari'atut thariq, tempat berhentinya orang. Nggak boleh di halte begitu, nggak boleh, makruh itu. Kenapa? Orang pada lewat di situ. Oh, itu pencitraan, sholat di halte, biar di mana-mana ingat, dipuja dan dipuji, masya Allah, sampai di halte pun sholat ya. Padahal sebelahnya ada masjid. Pencitraannya kelihatan banget, betul. Sebelahnya ada masjid, pura-pura sholat
di halte dia melihat orang banyak, masya Allah ini orang soleh banget, sampai di halte pun soleh, sampai di halte pun sholat, padahal sebelahnya masjid. Padahal sebelahnya masjid. Orang ini pencitraan nih, pea ini orang. Ya, benar-benar pea. Nah itu ya. Oh, wal hammam, sholat kamar mandi tadi hukumnya makruh. Wa ma'atinal ibil, ya tempat duduknya onta, takut dia buang air besar, takut di mana, ya itu nggak boleh. Dan sholat di atas Ka'bah, sholat di atas Ka'bah nggak boleh. Sholat di atas Ka'bah, itu sholat bisa di atas Ka'bah. Ini contoh, kalau dalam fikih itu biasanya contoh, sholat di atas Ka'bah itu nggak boleh. Kenapa? Depan kamu itu ada Ka'bah, kenapa sholat di atas Ka'bah? Ya, kenapa sholat di atas Ka'bah? Kalau sholat di dalam Ka'bah, tergantung ngadepnya kemana. Ngadepnya kepada yang terdekat. Kan Ka'bah itu kan segi 4. Pernah umroh, ada yang pernah umroh di sini? Ada yang pernah umroh? Ka'bah itu segi 4, ya, segi 4, bentuknya kubus begitu. Di dalamnya dulu sebelum Rasulullah SAW ada, isinya itu berhala. Isinya berhala. Rasulullah ada, nggak ada semua. Kosong dalamnya Ka'bah itu kosong. Ya, kosong dalamnya Ka'bah itu kosong. Ka'bah itu titik, sumber titik. Ibarat kata kalau kita punya pusar, pusar itu tengah-tengahnya manusia. Ya, coba semuanya punya pusar kan? Semuanya punya pusar. Dilihat pusarnya. Pusar itu ada di tengah nggak? Kalau nggak punya pusar, nggak punya tengah-tengah dia berarti. Ya, pusar ke atas berarti tengah atas, pusar ke bawah tengah ke bawah. Pusar itu tengah. Kalau sekarang kita di kiblat Ka'bah, pusarnya dunia itu ada di Mekah, ada di Ka'bah, tengah-tengahnya dunia. Ya, kalau seandainya kita tarik benang ke situ, sholat di atas Ka'bah itu nggak boleh. Tapi dalam Ka'bah itu boleh. Ngadepnya kemana? Kepada yang terdekat. Kalau posisi di tengah, bebas kemana aja. Karena bentuknya segi 4. Ya, kalau yang terdekat ke kanan, ya harus ada ke kanan. Terdekat ke kiri, ya ke kiri, harus pada yang terdekat. Tapi kalau sholat di atas Ka'bah, itu hukumnya nggak boleh. Jadi kalian harus ngerti, harus paham, ya, harus mengerti, harus paham. La tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha. Jangan kalian sholat di atas kuburan atau menghadap kuburan. Di kemana? Kenapa? Sebenarnya sih makruh. Takut dibully orang. Tuh lihat tuh, si Udin nyembah kuburan. Betul. Jadi fitnah. La tada fi mahalli tahmatin idza takuna laka fitnatan wala talumanna illa nafsak. Jangan kamu meletakkan diri kamu kepada tempat yang penuh dengan fitnah. Kalau seandainya kalian difitnah, dicaci, dimaki, jangan salahin orang lain. Salahin kenapa kalian ada di situ. Main sama anak-anak korban, enggak, saya pengen menyadarkan mereka semua. Main sama anak-anak yang lagi minuman keras, ada razia. Ada yang bawa ganja, ada yang bawa heroin, kegep, kena polisi. Yang nggak pakai kena juga nggak? Sebab saya nggak coba tes urin segala macam, nggak ada ini, tapi tetap di penjara dia jadi saksi minimal. Betul? Kena imbasnya juga. Kena imbasnya juga. Saya nggak pakai pak, saya coba dites pak sekarang, semuanya dites positif, dia doang negatif. Tapi tetap masuk penjara, jadi saksi. Jadi saksi, saya pengen menyadarkan mereka apa segala macam, tetap kena. Makanya kalau seandainya kamu berada di tempat fitnah, jangan salahin orang lain, tapi salahkan diri kalian sendiri. Kasih tahu udah selesai tugas kalian amar ma'ruf, kalian pergi minggir, jangan sampai kalian berada di situ. Wala tajlisu 'alaiha. Makanya kalau kuburan jangan duduk di atas kuburan, jangan. Kuburannya musuh gua ini mati sekarang, mampus gua injek dah. Jangan mati, jangan didudukin, gua dudukin di mukanya, gua dudukin misalnya, gua patatin, jangan. Ntar jadi viral lagi nih, ntar di videoin lagi. Wah, seru ini kayaknya buat TikTok ini. Duduk di atas pisang, belum ada ini sekarang nih. Coba bisa terkenal ya, jangan kuat ini. Tiba-tiba besok ada yang kuat lagi, wah kacau nih Habib yang ngajarin dikira. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan ya dengan kajian kita pada malam hari ini Allah berikan rahmatnya buat kita semuanya, dan Allah menangkan perjuangan kita. Allah matikan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Tanya supaya saya istiqomah di dalam